Shalom, berjumpa kembali di hari ini bersama channel Klapo Sukacita. Saya akan memberikan bagian firman Tuhan yang terbaca dari kitab Roma pasal 9 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Namun sebelum membaca dan mendengarkan firman, mari kita berdoa. Di hari ini Tuhan, dalam sukacita GKI di Tanah Papua dan seluruh umat Tuhan di Tanah Papua atas Injil yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami di Tanah Papua, sehingga hari ini 5 Februari 2023 adalah hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-168 tahun. Karena itu Tuhan, kami akan membaca bagian firman-Mu. Tuntun kami dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami sehingga kami terus memahami segala yang telah Tuhan buat, karyakan dalam kehidupan kami dengan pekabaran Injil di Tanah Papua 168 tahun di hari ini. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 9 ayat 17 sampai 24. Pilihan atas Israel. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabarannya yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan yang terambil dari Roma pasal 9 ayat 17 sampai 24 diberikan tema anugerah Allah bagi manusia. Anugerah Allah bagi manusia. Pemirsa channel Klapo Sukacita, dari bacaan kita di hari ini adalah surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat yang dirindukan Paulus untuk ia bisa datang dan menjumpai mereka, tetapi sampai pada masa penghukuman dan kematiannya justru ia tidak sempat berjumpa dengan mereka. Tetapi itu tidak menjadi suatu kendala baginya untuk tetap berkomunikasi, meneguhkan dan menguatkan mereka berkaitan dengan Injil Yesus Kristus yang telah mereka dengar dan yang daripadanya mereka bertumbuh menjadi sebuah jemaat sampai Paulus mengirimkan kepada mereka suratnya ini. Dan dari suratnya ini Paulus mengingatkan kepada semua jemaat Tuhan di Roma, baik itu yang berlatar belakang Yahudi maupun yang berlatar belakang Yunani, supaya mereka senantiasa teguh dan kokoh atas Injil yang telah mereka dengar. Dan dari apa yang telah mereka dengar itu terus memperlengkapi mereka untuk dapat menjalani setiap kehidupan dengan tidak mudah diombang-ambingkan, yang pada akhirnya akan membuat mereka menjadi lemah dan tidak berdaya, atau meninggalkan apa yang telah mereka yakini, yakni Injil Yesus Kristus. Dan bacaan kita di hari ini juga, Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa pilihan Allah kepada bangsa Israel, tapi juga kepada siapa saja yang Allah pilih itu adalah kehendak bebas Allah. Dia dapat memilih siapa saja menjadi umatnya, siapa yang menjadi kesayangannya, dan siapa yang mau ia didik, siapa yang mau ia bentuk dalam kehidupan. Tidak ada satupun manusia yang memprotes apa yang sudah Allah buat
dalam kehidupan manusia. Yang harus kita lakukan adalah menjalani apa yang sudah Allah rancang dalam kehidupan ini bagi kita manusia. Pemirsa channel Klavo Sukacita, keselamatan yang dialami oleh jemaat di Roma dan bahkan kita semua hari ini adalah anugerah Tuhan. Dalam kuasanya Ia melakukan segala sesuatu supaya damai sejahteranya itu, supaya pembaharuannya itu terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Itu pun juga dalam kehidupan umat Papua, kita semua yang ada di tanah Papua pada 5 Februari 1855, di mana melalui dua rasulnya, Otto dan Geisler, melalui perjalanan yang sangat panjang, mereka pun tiba di pantai Mansina, dan lalu kemudian menaikkan doa sulung mereka dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Dan dengan demikian doa itu lalu menjadi dasar dalam seluruh pelayanan mereka di tanah Papua. Dan sampai hari ini setiap kita yang sudah mendengar Injil Yesus Kristus, setiap kita yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan melalui Injil kita menikmati banyak hal, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, bahkan pula dari Injil kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di luar Papua dalam suatu keberagaman hidup sampai hari ini. Itu dikerjakan oleh karena Injil Yesus Kristus yang dengan segala kehendaknya Ia mengutus kedua rasul ini untuk ada di dalam kehidupan bersama-sama dengan kita, dengan orang Papua, dan sampai pada akhirnya memberikan banyak hal yang kemudian membuat setiap orang-orang di Papua mengenal Injil, mengenal pendidikan, mengenal kesehatan, mengenal segala hal yang luar biasa yang menjadikan kita ada dan bertumbuh sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, semuanya itu terjadi dalam kehendak Allah yang bebas. Semuanya itu terjadi oleh karena perkenanan Allah, dan semuanya itu ada dalam rancangan Allah yang mulia bagi dunia ini dan secara khusus bagi kita yang ada di tanah Papua. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dengan anugerah yang telah Tuhan karuniakan itu bagi kita? Apakah kita harus tetap hidup di dalam kegelapan seperti orang-orang yang belum mengenal Injil, ataukah kita hidup seenaknya saja seperti orang-orang yang bebal dalam kehidupan ini? Mari kita membaharui seluruh kehidupan kita, karena keselamatan adalah anugerah yang daripada Tuhan bagi kita manusia. Mari kita menjalani segenap kehidupan kita dalam anugerah dan berkat Tuhan, dan biarlah hidup kita yang sudah mengenal Injil Yesus Kristus selama 168 tahun ini, kita mau memaknai dengan segala karya-karya kita, dengan segala tanggung jawab kita yang dengan sungguh, dengan jujur, dengan setia, dengan taat, dengan takut akan Tuhan, kita menyatakan itu di dalam segenap kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita pun melihat dan kita pun menikmati segala sesuatu yang Tuhan buat dan nyatakan di dalam kehidupan ini, bagi kerja kita, bagi masa depan kita, bagi rumah tangga kita, bagi pelayanan kita pun di mana saja kita berada dan berkarya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan selamat merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-168 tahun. Berkat Tuhan senantiasa atas tanah Papua dan bagi setiap orang yang berdiam berkarya di atasnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di hari ini. Terima kasih di hari ini juga kami merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-168 tahun. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa memimpin, menuntun, menjaga, mengawal kehidupan kami semua, umat Tuhan yang ada di atas tanah Papua ini. Kami percaya tanah ini telah diberkati, dan setiap kami yang ada di atasnya pun juga diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu dalam berkat Tuhan kami mau berkarya, kami mau menjalani kehidupan ini di dalam perkenanan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Terus berjalan melangkah bersama dengan kami menapaki hari-hari hidup kami, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa anugerah dan keselamatan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.